Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina ajmain sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang berdoa Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini hari Jumat pagi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di hari Jumat, maka itu adalah seafdal-afdalnya sholat. Afdalus sholat salatu subhi yaumal jum'ah bil jamaah. Sholat yang paling afdal adalah sholat subuh berjamaah di masjid di hari Jumat. Kita di hari Jumat, alhamdulillah ya, sudah melaksanakan sholat yang paling afdal. Jadi kalau kita kasih lingkaran itu, sholat 5 waktu fardu itu afdal semua. Dari 5 waktu yang afdal itu subuh dan asar paling afdal. Dari subuh dan asar yang paling afdal itu subuh. Dari subuh itu subuh hari Jumat. Nah sekarang ini adalah top markotopnya sholat subuh jamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk tetap semangat melaksanakan ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memberikan kita kehidupan hingga kita sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus ya. Kita berusaha, kita berupaya akhdul asbab, melaksanakan sebab-sebabnya, bagaimana kita ini mendidik, menata dan selalu membersihkan hati kita. Karena ketika Allah menciptakan manusia, menciptakan ruh itu jamaknya arwah. Ruhani arwah. Kalau di kita arwah itu kesannya tuh merakayangan. Padahal arwah itu adalah bentuk jamak dari kata mufradnya ruh. Jadi jamak dari ruh itu arwah. Sebagaimana dalam hadis Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu, arwah itu adalah seperti tentara. Idza tarafa. Kalau mereka saling mengenal, mereka akan bersatu. Kalau mereka tidak saling mengenal, mereka saling berpisah. Makanya tidak heran orang itu berkumpul dengan orang yang memiliki kecenderungan yang sama. Tukang gapleh ngumpulnya di tukang gapleh, tukang cukur dan tukang cukur lagi, tukang taklim dengan taklim lagi, orang masjid ngumpulnya orang masjid lagi. Itu jadi al-arwahu junudun mujannadah. Setiap ruh itu bagaikan tentara, dia akan berkumpul dengan yang sendiri. Tentara kan gitu, matra darat yang ngumpulnya dengan matra darat, yang laut, yang udara. Itu sudah sunnatul gitu. Nah arwah, saat Allah menciptakan arwah itu Allah berpesan kepada mereka dan bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Iya benar, engkau adalah Tuhan kami. Kemudian setelah itu Allah titipkan ruh kita kepada jasad kita untuk dijaga. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan ruh kita itu dalam keadaan bersih, suci, tidak terkotori oleh noda kemusyrikan, tidak terkotori oleh noda-noda yang merusak tauhid, tidak terkotori maksiat, dan juga tidak terkotori oleh dosa-dosa batin. Dosa batin itu ya sombong, iri, kemudian hasad, tamak dan sebagainya. Nah kalau nanti kita menghadap Allah masih dengan kondisi hati seperti itu, kita selamat. Sebagaimana dalam ayat Allah yang lain dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana di hari itu tidak berguna lagi harta benda, tidak berguna lagi keturunan, kecuali yang selamat itu adalah man atallaha biqalbin salim, yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Jadi kalau kita selama hidup ini dapat menjaga hati yang bersih itu sebagaimana fitrahnya dulu diciptakan Allah kepada kita, dititipkan kepada raga kita selamat. Tapi kalau kita merusak ruh itu, merusak hati itu, maka kita
akan mempertanggungjawabkan. Kenapa dititipinya bersih, balik-balik rajin. Dititipinya bersih, pulang-pulang menjadi kotor, menjadi seperti ini. Itu yang kita sebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Dan di antara kedua itu ada qalbun salim, ada qalbun mayyit, yang tengahnya adalah qalbun marid, hati yang sakit. Orang beriman yang imannya bagus, imannya sempurna, dekat dengan Allah, itu qalbun salim. Kalau orang fasik, ahli maksiat tapi masih ada iman, itu qalbun marid. Kalau yang tidak ada iman atau munafik, itu qalbun mayyit, hati yang mati. Sudah pernah kita bahas bahasan itu. Dan sekarang kita sudah masuk bagaimana kita menjaga agar hati kita itu tetap hidup, ya. Asbabu hayatil qalbi, bagaimana kita menjaga, mencari sebab agar hati kita ini tetap hidup, ya. Kalau yang merusak hati ada berapa kemarin? Ada dua, syubhat dan syahwat. Syubhat itu adalah kesalahan berpikir kita tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama. Salah pikir, salah persepsi, dan lain sebagainya. Kalau syahwat itu godaan-godaan, tarikan-tarikan duniawi, baik harta ataupun jabatan ataupun wanita dan lain sebagainya. Itu yang merusak hati, itu dua, syubhat dan syahwat. Nah, sekarang yang sedang kita pelajari adalah sebab-sebab hati itu agar tetap hidup. Jadi kalau ruhani itu artinya apa? Ruhani. Apa? Ruhani itu sama dengan ruhani itu ruh. Sama, ruhani itu ruh. Ruhani itu adalah bentuk ismu nisbah kepada ruh. Jadi ruhaniyun ai sesuatu yang berkenaan dengan ruh. Nah, kemarin kita pernah bahas satu sebab hati ini agar tetap hidup adalah satu, yang pertama adalah zikrullah. Agar hati kita selalu hidup, maka caranya dengan zikrullah. Sudah kita bahas fadilahnya, manfaat dan sebagainya. Namun ada beberapa yang belum kita bahas. Yang kedua adalah tilawatul Quran. Itu dapat menjaga hati kita tetap hidup. Tilawatul Quran. Karena Nabi bersabda, perumpamaan orang yang dalam hatinya ada Quran dengan tidak ada Quran, maka itu seperti kalbaitil kharib, seperti rumah yang yang kosong tidak ada penghuninya. Itu hati kita kalau tidak ada Qur'annya itu seperti rumah kosong tidak ada penghuninya. Dalam hadis lain, orang yang selalu zikir kepada Allah dengan yang tidak zikir kepada Allah bagaikan orang hidup dan orang mati. Berarti pada hakikatnya orang yang tidak punya zikir kepada Allah, dia orang mati. Mati secara maknawi, meskipun jantung dan badannya masih hidup, tapi dia seperti orang mati, kalmayit, ya, atau kalbaitul kharib. Maaf tadi yang ayat tadi apa? Yang qalbun salim tadi? Asy-Syu'ara 8889. Asy-Syu'ara 8889. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat hanya itu, yang selamat dari qalbun salim. Zikrullah itu yang pertama. Yang kedua tilawatul Quran. Yang ketiga, agar hati kita tetap hidup dan selalu hidup adalah istighfar. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang ketiga istighfar. Yang keempat, banyak berdoa. Yang kelima, banyak sholawat kepada Nabi. Yang keenam, banyak yang mulai bertahajud. Itu yang menjaga hati kita tetap hidup. Satu zikrullah, satu zikir. Kedua, membaca Quran. Ketiga, istighfar. Keempat, doa. Kelima, sholawat. Keenam, tahajud. Itu adalah hal-hal yang dapat menjaga hati kita tetap hidup. Yang zikir sudah kita bahas, namun ada sebagian yang belum kita terangkan. Walidzikri anwa'un, macam-macam zikir. Kalau jenisnya sudah kita bahas. Jenis zikir itu ada dua. Ada zikir muqayyad, zikir yang tertentu. Ada zikir mutlak, zikir yang tidak tertentu. Zikir muqayyad itu zikir yang ditentukan jumlahnya, waktunya, dan caranya. Itu muqayyad. Seperti zikir ba'da sholat, itu muqayyad. Subhanallahnya 33, kemudian waktunya ba'da sholat, dan caranya dibacanya atau dihitung satu-satu. Itu namanya zikir muqayyad. Tertentu gitu, tertentu muqayyad, diikat dengan aturan. Seperti misalkan barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
setiap pagi 100, setiap sore 100, maka dia seperti pahalanya itu seperti membebaskan 8 budak keturunan Ismail. Dalam riwayat lain seperti membebaskan 4 budak keturunan Nabi Ismail. Artinya apa? Sama setara dengan puasa 8 bulan berturut-turut. Orang yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat lain yuhyi wa yumiitu, ada yuhyi wa yumiitunya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi yang membaca 100 pagi 100 sore itu bagaikan puasa 8 bulan berturut-turut ya. Dengan memahami hadis seperti membebaskan 2 putra Ismail atau 2 keturunan Ismail. Itu yang tertentu tuh di ini kan batasannya. Ada lagi sholawat yang harian pagi 10 sore 10 dan kemudian istighfar sehari itu kata Nabi SAW bahwa seorang mukmin itu jangan ketinggalan istighfar sehari semalam itu 100 minimal. Dan Rasul adalah karena yastaghfiru mi'at marrah. Beliau itu tidak kurang dari sehari itu istighfar 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Bahkan ketika beliau duduk sampai cengkarnya itu sahabat ada yang sampai menghitung. Itu tidak lepas dari membaca Rabbi Firli 100 kali. Beliau itu kalau duduk sebelum berdiri dihitung Rabbi Firlinya itu sampai 100. Di luar yang istighfar ratusan tadi. Itu yang sudah dijamin masuk surga. Sudah kekasih Allah, Khalilullah, sudah dimaafkan dosa yang lalu ya dosa yang akan datang. Istighfarnya masih sedemikian banyak, Pak. Orang yang masih bolokot ke dosa, masih entah dijamin entah tidak, istighfarnya kurang dari 100. Ini perlu jadi ingatan kita semua. Paling minimal istighfar 100. Itu zikir muqayyad, zikir yang tertentu. Ada lagi zikir tertentu contohnya barang siapa man qala subhanallah wa bihamdi, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, gharasat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan tanamkan satu pohon kurma di surga. Jadi sekali menyebut subhanallah wa bihamdi itu satu pohon kurma ditanam di sana. Dalam riwayat lain yang membaca subhanallah wa bihamdi dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu dosa kita sebesar lautan, buih di lautan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir muqayyad. Ada zikir mutlak. Nah, zikir mutlak ini tidak tertentu, bebas. Masuk dalam keumuman ayat Allah taala. Kemarin saya bacakan ayatnya waktu salat Isya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Tidak ada perintah dalam agama yang menggunakan kata katsira kecuali zikir. Tidak ada shollu katsira, salatlah yang banyak, tidak ada. Karena sholat ada sholat wajib 5 yang fardu, kalau mau ditambahkan silakan penyempurnanya dengan sholat rawatib plus sholat sunnah lain. Tapi kalau zikir itu dengan lafaz yang spesifik, zikran katsira. Zikirlah kepada Allah, zikir yang banyak. Nah, zikir yang banyak ini yang tahu kuat berapanya kita sendiri. Maka tidak dibatasi. Mau kuatnya 1000 mangga, 2000 mangga, 1250 mangga, 3212 mangga, kita yang tahu. Kalau versi zikirnya boleh bebas kalau yang mutlak nih. Yang mutlak ini yang paling afdal itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan itu mencakup semua. Tapi ada yang disebut afdalul dzikri. Afdal dzikrinya la ilaha illallah. Itu yang paling afdal dzikri gitu kan. Ya, dalam hadis itu afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Kenapa doa paling afdal alhamdulillah? Karena sebenarnya saat kita meminta kepada Allah, justru yang harus kita banyakin itu memujinya. Memuji, memuja, ngolong, angkat-angkat lah begitu. Orang manusia saja walillahi masallallahu ala tidak bisa diperbandingkan, tapi manusia saja itu disanjung terus itu memberi, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa pendek misalkan kita lagi sakit-sakitan, Allahumma afini fi badani, ya Allah sembuhkanlah badanku ini. Dijadikan zikir diulang tuh boleh nggak ada? Karena berdoanya sesuai dengan kebutuhan, konteks lah kebutuhan kita lagi sakit-sakitan nih. Ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani. Ya tidak apa-apa, karena itu kan
keluhan di kita. Wah, apa ya? Itu keluhan Nabi Musa itu ketika berdoa menyampaikan keluhannya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat membutuhkan kebaikan darimu. Dengan doa itu, kata para ulama, Nabi Musa mendawamkan doa itu. Dengan doa itu Allah memberikan 3 faedah. Satu, Allah memberikan pasangan, putrinya Nabi Syuaib. Yang kedua, Allah memberikan tempat tinggal, Musa tinggal di situ 8 tahun. Kerjaan. Yang ketiga, dapat pekerjaan, bekerja di ladangnya. Jadi pegawaian kenging, kemudian istri dapat, tempat dapat. Dan saya sarankan ke anak-anak muda ini dawamkan zikir ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, seperti Nabi Musa mendawamkan doa ini, nanti dapat pasangan, dapat pekerjaan, dapat tempat tinggal. Bisa dibaca. Gitu ya. Tadi Malika. Faedahnya, manfaatnya. Insya Allah. Ya, dia baca doa ini ya. Insya Allah. Tadi Malika. Undangannya Trauma. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Itu doanya Nabi Musa kepada Allah. Nabi Yunus juga sama, menyampaikan keluhannya sampai beliau mengakui kesalahannya. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Ayub juga ketika penyakitnya parah tidak meminta kesembuhan tapi menyampaikan keluhan. Rabbi anni masadiyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ini saya tertimpa sesuatu yang sangat menyulitkan sekali dan Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuh, memuji. Para nabi itu kalau minta kepada Allah memuji. Terus sebutkan keluhannya. Semua nabi ketika minta kepada Allah itu tidak langsung berikan aku tidak. Tapi memuji kemudian sebutkan keluhannya. Maka itulah adab para nabi kepada Allah. Ayo kita makan pangabutuna disebutkan. Urzuqni ya Allah, proyek ya Allah, proyek. Ya Allah, istri ya Allah, istri pasangan. Proyek gulkeun ya Allah, gulkeun maksudnya begitu. Kita doanya begitu. Beda dengan para nabi itu doanya memuji Allah. Megaskan. Kalau nabi doanya itu banyak memujinya. Makanya tadi ada hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih, afdhalul dzikri la ilaha illallah, afdhalud doa alhamdulillah. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah saat kita banyak memuji, Allah kan Maha tahu kebutuhan kita. Banyak memuji itu cara terbaik untuk mengetuk kemurahan Allah. Tekedah di bejar biaskan. Tekedah di bejar biasa. Ada tingkat tinggi tuh nya. Biasanya di bejar biasa itu doa orang awam. Orang kalau sudah makom imannya kuat itu yang diminta itu sudah hal-hal yang sifatnya maknawi dan ukhrawi. Sudah tidak lagi yang remeh-temeh. Nah, itu perbedaan antara kita dengan para aulia Allah Subhanahu wa taala. Doanya teh orang-orang soleh mah jangan sarerea. Jaga kami, sabbit imanana, afriq alaina sabran, aqina min azabik, lan taqtulna bi adabik. Doa-doa Nabi, doa orang soleh untuk sarerea rata-rata. Makanya saya sering berpikir mungkin kota ini sebenarnya sudah waktunya dapat hukuman mungkin. Tapi karena ada doa-doa orang soleh itu ditahan itu, diangkat itu calon musibah itu diangkat. Karena ada hadis sebenarnya Allah itu hampir-hampir menghukum manusia kecuali ada 3 orang ini. Satu, bayi yang menyusu. Yang kedua, hewan ternak yang merumput. Yang ketiga, doanya para syekh, orang-orang alim, orang-orang soleh. Itu yang menahan azab Allah. Jadi kita memperingatkan masyarakat, memperingatkan manusia. Bisa jadi ini secara jatah sudah kebagian ini. Si azab itu, musibah itu, karena dosa kita kan balatak di kota ini. Tapi karena tadi wasyaikhun ruka, syekh ruka itu syekh yang banyak ruku, syekh yang banyak berdoa, syekh yang banyak memohon. Syekh itu bisa diarti syekhul ilmi, bisa syekhul umri, bisa syekh dalam kesalehan. Itu yang menahan hukuman Allah kepada kita. Maka kita berterima kasih adanya anak-anak bayi yang menyusu, adanya hewan ternak yang merumput, adanya orang-orang soleh yang berdoa, karena bisa jadi itu yang menahan hukuman Allah kepada kita semua. Dan kalau lihat dosa per dosa mah sebalatak pisan, terus tidak terbendung. Perzinahan sudah tidak lagi di tempat-tempat yang dituju, sudah masuk ke rumah-rumah. Klik aplikasi terjadi zina itu. Seperti Gojek, bisa pesan seperti Gojek, nauzubillah min dzalik. Itu
Padahal Nabi sudah bersabda, kalau zina merebak merajalela, halat lahum ukubati. Kalau zina sudah semakin merebak, kata Allah dalam hadis Nabi, halat lahum ukubati, sudah halal mereka diazab. Kalau Allah sudah berfirman begitu dalam hadis qudsi, berat. Jika zina merebak merajalela, mereka sudah halal diazab olehku. Halat lahum ukubati, halal bagi mereka azabku. Ya, itu makanya, dan itu sudah terjadi. Zina sudah semakin mudah dan gampang. Maka dengan doa-doa orang soleh tadi, doa-doa para masyayikh, doa para syekh, para ulama, doa-doa orang soleh, para habaib, para aulia Allah, para ustaz, para alim, itu yang menahan hukuman Allah kepada kita semua. Dan kita berterima kasih kepada itu. Doain doa KFN itu sepuh, ya, itu luar biasa. Dan doa nanti sanes pangabutuh unggul KFN. Doanya untuk sarerea. Allahumma afriq alaina sabran, Allahumma la taqtulna bi adzabik, Allahumma rabbana atina fid dunya. Sarerea. Orang-orang soleh doanya rata-rata ke sarerea. Kalau yang awam doanya berarti untuk dirinya sendiri, biasanya begitu. Walidzikri anwa, macam-macam zikir. Yang pertama zikru asma'illah. Zikir itu dengan menyebut asma Allah, itu zikir. Itu zikir yang pertama. Yang kedua menyebut sifatnya. Itu macam zikir yang kedua. Yang masuk kategori zikrullah itu satu menyebut asmanya, yang kedua menyebut sifatnya, yang ketiga madhuhu, memuji-memujanya, itu zikir. Ada dalam hadis innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Allah punya 99 nama, yang hafal masuk surga. Saya di kajian ibu-ibu bikin target. Pokoknya taklim kita targetnya salah satunya Asmaul Husna hafal di talar, di beuweung mun tiasa mah, di Tambul. Seminggu setor 10. Jadi nanti 9 minggu hafal 99. Dawamkan. Mengamalkan hadis ini. Ada yang udah hafal ibu-ibu? Ada. Cepat ibu-ibu cepat kalau ditugaskan tuh, karena mungkin dari dulu biasa menjalankan tugas. Hafalkan Asmaul Husna, tiap minggu kita setor 10, maka 99 itu dihafalkan. Dan mengerti artinya ya. Mengerti artinya dan memahaminya itu lanjutan. Tapi kalau lihat teks hadisnya, menghafalnya. Barang siapa yang menghafalnya, dia masuk surga. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang menghafalnya, dia masuk surga. Itu yang ketiga. Cara zikir itu yang ketiga adalah memujinya. Wasana alaihi, memuji dan menyanjungnya, ya. Seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dan seterusnya. Wa minha al-khabar anillah azza wa jalla bi ahkami asma'i wa sifati. Yang keempat atau yang kelima, termasuk zikrullah itu adalah menjelaskan arti asma Allah dan sifat Allah. Itu zikir juga. Jadi kita misalkan di kelas atau di keluarga mengajarkan kepada anak kita, nah Allah itu maha lembut loh, Al-Latif. Kita menjelaskan nama Al-Latif, itu zikir. Kita menerangkan kepada istri Allah itu maha penerima taubat loh. Itu zikir. Jadi menerangkan tentang sifat Allah dan nama Allah, menjelaskannya, mengajarkannya, itu zikir. Kemudian termasuk zikir juga adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Menyampaikan perintah Allah itu zikir. Nahi munkar itu zikir. Makanya dakwah itu semuanya zikir. Kenapa dakwah itu afdol? Kenapa dakwah itu adalah amalan yang terbaik? Dalam ayat disebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi perkataan yang terbaik dan tidak ada yang terbaik dari itu adalah mimman da'a ila Allah, orang yang berdakwah kepada Allah. Karena dakwah kepada Allah semuanya zikir. Menyampaikan perintah Allah zikir, menyampaikan larangan Allah zikir. Ka'an taqulu innallaha amara kadza wa kadza wa nahaa kadza. Itu semuanya zikir. Wa min dzikri subhanahu wa ta'ala dzikru ala'i wa ihsani. Di antara zikir juga menyebut-nyebut rezeki Allah itu zikir. Menyebut-nyebut rezeki dari Allah itu zikir. Tuh alhamdulillah gaduh sampai ke portable itu. Menyebut zikir, menyebut nikmat Allah itu zikir. Alhamdulillah nih kita hari ini proyek gol misalkan. Itu zikir.
alhamdulillah makan enak, alhamdulillah dapat safar dengan selamat, alhamdulillah dapat belajar thalabul ilmi seperti ini, alhamdulillah bisa duduk bermajelis, itu zikir. Jadi menyebutkan rezeki Allah itu zikir. Alhamdulillah sehat terus sampai sekarang, zikir itu. Menyebut nikmat Allah adalah zikir. Wa afdalu dzikri la ilaha illallah. Kalau zikir secara zikir. Tapi kalau zikir secara amalan, wa afdalu dzikri tilawatul Quran. Jadi kalau lafaz zikirnya itu la ilaha illallah itu afdalu dzikri. Tapi kalau amalan itu afdalu dzikrinya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Al-Quran adalah pintu kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Shalawat adalah pintu kita menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengamalkan dua itu saja, Pak, Quran dengan shalawat, sudah jadi wali orang itu. Kalau mengamalkan terus dawam, malam tidurnya kurang, siang juga fokusnya zikir, itu insya Allah orang seperti itu bisa dikatakan sebagai ahlu zikri dan akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya wali itu hadisnya adalah man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Orang yang memusuhi waliku maka dia menjadi musuhku, kata Allah. Siapa wali Allah? Terangkan di hadis itu kelanjutannya. Satu, taqarraba ilallah bil faraid. Orang yang senantiasa taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang fardu dulu. Fardunya semuanya kalaku, itu syarat jadi wali sudah ada dapat satu. Yang kedua, taqarraba ilayya bin nawafil. Taqarrub mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau dia istiqomah dengan yang fardu, istiqomah dengan yang sunnah, yang sunnahnya terus diamalkan, bahkan semua diamalkan, maka itu dia akan menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi wali Allah, kata Allah, apabila dia melangkah, maka akulah yang akan menjadi langkahnya. Jika dia menggunakan tangan, akulah yang mengayunkan tangannya. Jika ia melihat, maka akulah pandangannya. Jika dia mendengar, akulah yang menjadi pendengarannya. Jadi Allah SWT sudah menjaga kita dari seluruh apapun yang menimpa kita. Bahkan dalam akhir hadis sebutkan sampai aku ragu mencabut nyawanya. Jadi Allah itu ragu mencabut nyawa walinya. Kenapa? Khawatir membuat sakit orang tersebut. Saking cintanya Allah kepada walinya, Allah itu ragu mencabut nyawa orang tersebut. Taradudi wa ma taradatu alaika tatarudi. Tidaklah aku ragu, tidaklah aku sungkan, kecuali sungkannya aku kepada waliku ketika dicabut karena khawatir membuat dia sakit. Nah, tadi lakukan yang fardu, perbanyak yang sunnah, terus istiqomah, tiada henti, tiada berhenti, maka itu adalah syarat kita menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang bisa sebenarnya. Semua orang bisa. Makanya di dalam akidah Thahawiyah itu murid Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa al-mu'minuna kulluhum awliya'ur rahman. Orang-orang beriman itu semuanya wali Allah. Al-mu'minuna, semua orang beriman awliya'ur rahman adalah awliya Allah, wali-wali Allah. Tapi derajat kewaliannya beda-beda. Nah itu, derajat kewaliannya beda-beda. Ada yang sudah mencapai derajat wali yang dia diberi karomah oleh Allah SWT. Ada yang dia derajatnya walinya ya wali biasa. Wali beribadah gitu, wali menjalankan yang fardu dan yang sunnah. Tapi juga ada wali yang karena dia paling banyak amalnya, paling banyak istiqomahnya, maka mencapai derajat kewalian yang tertinggi. Al-walayatu lillahil haq. Kewalian itu hanya milik Allah dan Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau wali asli kayaknya nggak ngaku-ngaku tadi. Wali yang asli yang banyak kesalehannya. Dianya nggak akan ngaku-ngaku mendeklarasi wali. Ya, karena itu khawatir bagian dari riya dan kesombongannya. Dia akan menutup diri, bahkan mungkin tidak muncul di hadapan manusia. Ya, tapi orang yang soleh akan dapat mengetahui ini orang wali Allah. Kemarin kita bahas di antara orang itu mencapai derajat kewalian itu adalah pasrah dirinya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Sehebat apapun dia ibadah, sehebat apapun dia bertakarub kepada Allah, tapi tidak memiliki rasa pasrah dan berserah diri kepada Allah, tidak mungkin jadi wali. Makanya para wali nomor pertama itu para sahabat. Pertama Rasulullah jelas itu, yang kedua sahabat.
Itu pesan dirinya luar biasa sahabat itu. Contoh saja Abu Bakar Siddiq. Ketika beliau itu mengikuti dakwah Rasul, kemudian diceritakan hartanya itu seluruhnya diberikan kepada Rasul. Allah. Sampai-sampai kakeknya Aisyah itu, kakeknya Asma bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, namanya Abu Kuhafah ya, kakeknya Aisyah itu. Kamu dakwah mengikuti Muhammad, lantas apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Itu Abu Bakar mengantongi suatu benda, ditunjukkan ke kakeknya, karena kakeknya sudah tidak bisa melihat. Oh, ada, berarti ada yang ditinggalkan untuk keluarganya, padahal itu bukan harta. Abu Bakar mengatakan, taraktu lahum Allah wa rasuluh, aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Nah, kepasrahan semacam itu yang menjadikan beliau wali. Utsman menyerahkan semua harta, Khadijah bahkan seluruh hartanya itu diberikan kepada Rasul. Pasrah kepada Allah, semuanya saya berikan, pasrah kepada Allah, tawakal. Nah, itulah yang menjadikan orang itu derajatnya naik di sisi Allah menjadi derajat kewalian. Kepasrahan. Ketika dakwah diserang musuh, mau dibunuh oleh musuh, dia pasrah, itulah kewaliannya. Dan biasanya karomah itu muncul di saat itu. Saat dia terdesak, saat dia kalah, saat dia mau dikalahkan, maka karomah itu datang. Sehingga karomah itu adalah hasil dari istiqomah. Karomah itu merupakan buah dari istiqomah. Sekarang kita banyak ngejar karomahnya, tapi istiqomahnya tidak diikuti. Wali Songo karomahnya banyak, tapi orang ngejar karomahnya, istiqomahnya tidak diikuti. Jejak dakwahnya. Padahal panutan teladan kita dari Wali Songo adalah istiqomahnya dakwah kepada Allah, istiqomah ibadahnya, istiqomah berguru ilmunya, istiqomah dalam syiar agamanya. Sehingga karena istiqomah itu Allah berikan mereka karomah. Karomah berupa penjagaan dari musuh, karomah berupa kemuliaan yang Allah berikan, kehormatan yang Allah berikan di hadapan manusia. Maka mereka dengan istiqomahnya menjadi ahlul karomah. Al karomah minal istiqomah, ahlul istiqomah hum ahlul karomah. Nah, kita mah istiqomahnya nggak ada, makanya urang mah jika nama can wali acan, wali murid gimana acan, wali gugur, urang mah acan. Kita mah sekarang kita sedang menceritakan orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita mencintai orang soleh, dapat syafaat dari mereka. Kama qala Imam Syafi'i, uhibbus sholihin walastu minhum wala ali an anana bihim syafaat. Kata Imam Syafi'i, aku ini cinta orang soleh, meskipun aku bukan orang soleh. Itu ungkapan ketawaduan. Mudah-mudahan dengan aku mencintai orang soleh, aku mendapatkan syafaat dari mereka. Karena orang soleh bisa memberi syafaat. Jadi kalau kita tidak bisa jadi soleh, paling minimal itu mencintai orang soleh. Resep kanu bager, resep kanu soleh. Itu dengan begitu kita akan terjaga kesolehannya. Permasalahan sekarang mah kanu soleh ini teresep. Kermah teh soleh, teresep kanu soleh itu pangkal bahaya itu di situ. Pangkal kerusakan di sana, gitu ya. Setidaknya kita mah kalaupun tidak soleh ya mencintai orang soleh. Mudah-mudahan dengan begitu itu dapat syafaat dari Allah SWT dari orang-orang soleh tersebut. Itu afdhalul dzikri tilawatul Quran. Jadi dengan membanyak baca Quran, dengan kita menjaga bacaan Quran kita, tilawah kita banyak, maka itu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita banyak sholawat, maka itu adalah jalan kita mendapatkan atau diaku oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li tadammunihi li adwiyatil qalbi wa ilajihi min jamil amrad dan seterusnya. Itu tentang membaca Al-Qur'an. Sedikit kita akan baca fadilah membaca Al-Qur'an ya sebelum kita tutup. Fadilah baca Quran. Faman darasal Quran wa khalatahu qalbah absarul haqq wal batil wa mayyiz bainahuma kama yumayyizu bi aini bainal laili wan nahar. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an, maka dia akan memiliki kemampuan membedakan mana yang benar, mana yang salah, seperti dia membedakan mana siang, mana malam. Orang yang terbiasa mengkaji Quran, terbiasa mempelajari Al-Quran, maka dia akan dapat membedakan mana kebenaran, mana kebatilan, mana al-haq, mana al-batil. Seperti dia bisa membedakan mana malam, mana siang. Berarti orang yang senantiasa bergelut dengan Quran tidak mungkin terpeleset, tidak mungkin tergelincir.
karena Allah telah membuka basirohnya, membuka ainul basiroh, sehingga kedalaman firasatnya itu dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ketika orang awam tidak dapat membacanya, itu ahlul Quran. Itu ahlul Quran. Makanya ahlul Quran yang benar, mereka melihat yang benar yang salah seperti melihat matahari, seperti melihat siang dan malam. Kan ulama kadang masih meraba-raba. Itu benar tuh ini. Ini tuh salah tuh. Orang yang ahlul Quran dapat membedakan ini benar, ini salah. Seperti siang dan malam. Kama baina al-laili wan nahar. Wa amma shifa'u limarad syahwat fadzalika bima fihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan Al-Qur'an adalah obat, baik itu obat bagi syahwat, obat bagi syubhat, termasuk juga obat bagi penyakit-penyakit, penyakit hati dan penyakit yang lainnya. Itu adalah Al-Qur'an Al-Karim. Faqad shahha an Rasulullah SAW, ada hadis sahih dari Rasulullah SAW, annahu qala, beliau bersabda, man sarrahu an yuhibballahu wa rasulahu, man sarrahu an yuhibballahu wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang ingin Allah cinta padanya, Rasul cinta padanya, atau dia menjadi cinta kepada Allah dan dia cinta kepada Rasulullah, falyaqra fil mushaf, maka bacalah Quran dari mushafnya. HP ada, alhamdulillah. Tapi kalau mau tilawah dari mushaf. Melihat mushaf itu jauh lebih banyak pahalanya ketimbang melihat dari HP. Membaca Quran dari mushaf itu jauh lebih afdal, lebih memberikan efek, dan bahkan di sini di hadis ini lebih mendatangkan cinta Allah dan cinta Rasulnya. Dan kita akan dibuat mencintai Allah, mencintai Rasulnya. Falyaqra fil mushaf, baca dari mushaf. Nah, kita sudah ada HP. Kalau ada HP mah untuk mencari ayat bagus. Untuk tilawah saat kita nggak bawa mushaf boleh. Tapi kalau untuk tilawah, untuk dawam kita, untuk mudawamah kita, maka dari mushaf, dari mushaf. Doa yang mushafna meser, terus meser anu nyanda. Allah. Terima terangnya. Kemarin itu. Terang. Wal Qur'anu kadzalika a'dhamu ma yuqarribul 'abdu li rabbih. Al-Qur'an adalah sesuatu yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah. Makanya tadi bahasa saya, cara agar kita cepat sampai kepada Allah itu adalah Quran. Dan cara agar kita sampai kepada Rasulullah itu sholawat. Maka Quran dan sholawat jadikan zikir yang paling utama kita. Quran, sholawat, Quran, sholawat, Quran, sholawat. Dan itu dengan ahli Quran, ahli sholawat saja kita sudah sampai top kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Wa taqarraba ila Allah mastata'ta. Qala Khabbab bin Ath, ini sahabat berkata, wa taqarrab ila Allah mastata'ta wa alam annaka lan tataqarrab ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Tidak ada cara terbaik yang Allah sukai kita sampai kepadanya kecuali sesuatu yang dia paling sukai. Apa itu? Kalamnya. Dan kalamullah adalah Quran. Sehingga kesimpulannya, sesuatu yang paling cepat mendatangkan taqarrub kita kepada Allah adalah bacaan Quran. Luar biasa. Quran itu yang paling cepat menyampaikan kita kepada Allah, yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man ahabbal Quran ahabballahu wa rasuluh." Barang siapa yang mencintai Quran, maka Allah dan Rasul cinta kepadanya. Wa qala Utsman bin Affan, ini terakhir mungkin ya. Walau tahurat qulubukum masyabi'at min kalami rabbikum. Jika hati-hati kita ini bersih, maka dia tidak akan pernah kenyang dari Quran. Kalau hati kita bersih, maka tidak akan pernah merasa puas dari Al-Quran. Kalau kita merasa sudah puas dari Al-Quran, asal disloba maca Quran teh, eta tandana hati orang kotor. Kalau hati kita bersih, lau tahurat qulubukum masyabi'at min kalamillah. Kalau hati kita bersih, hati kita suci, maka tidak akan pernah merasa puas dari Al-Quran Al-Karim. Wabil jumlah, secara umum, yang paling menjadikan hati kita ini tetap hidup, yang pertama adalah zikrullah, yang kedua adalah Al-Quran. Jadi yang pertama zikrullah, yang kedua Al-Quran, yang ketiga istighfar dan seterusnya. Firman Allah Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, zikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Wa abdul dzikri
La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga zikir la ilaha illallah dan Muhammad Pengumuman, Pak. Rasulullah. Ada pengumuman sedikit, kita hari Ahad pada maghrib sampai isya ada kumpul-kumpul di sini konsolidasi dalam rangka menyambut Ramadan. Musyawarah lah kita. Pada isyanya nanti ada makan-makan. Tolong disampaikan kepada keluarga, ibu-ibu. Tapi ibu-ibu sebagian sudah tahu. Nanti ibu-ibu seperti biasa akan bawa makanan masing-masing dari rumah. Jadi makanannya tidak disediakan oleh DKM, oleh kas masjid tidak. Kita nggak mau menggunakan kas masjid untuk makan-makan. Makanannya bawa masing-masing. Nanti kita makan sama-sama di sini. Waktunya Ahad antara maghrib sampai isya kita ngobrol-ngobrol dulu di sini, musyawarah, lepas itu kita makan-makan. Nanti kira-kira 3 atau 2 hari sebelum hari H masuk Ramadan, kita ada pengajian Targhib Ramadan, pembekalan dalam rangka masuk Ramadan, ilmu Ramadan disampaikan oleh Ustadz. Nanti itu gabungan nanti bersama ibu-ibu lebih banyak lagi, termasuk ibu-ibu yang di luar. Ramadan itu kapan sih? Hah? Kapan Ramadan? Tanggal berapa? Ya minggu besok lah pokoknya mah. Udah nggak tahu. 23 Minggu besok. Sekarang kan hari 23 Maret. sekarang kan hari Jumat. Ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahadnya itu. Dan Ramadannya serentak insya Allah sekarang. Hah? Muhammadiyah versus NU Ramadannya serentak sama. Iya. Nanti bedanya lebarannya nanti. Kemudian nambahkan sedikit mengenai Quran tadi. Jadi Quran yang hilang itu Quran bagus, Pak. Namanya Hafazan 8. Itu bagi kita yang masih belajar, itu sangat membantu. Satu, ditulisnya tuh nggak rapat. Kan kalau Quran yang model lama itu rapat, kadang-kadang kita bagi yang belajar itu susah. Ini mah carang, Pak. Kemudian ada tanda baca tauhid, tajwid dengan warna, di mana kudu ditahan innallaha misalkan dan lain-lain, itu sudah ada warnanya, jadi membantu sekali. Kemudian di bawahnya itu ada terjemah per kata. Jadi sangat membantu sekali untuk itu. Awal-awal harganya mahal, per tahun 280. Sekarang tadi malam karena saya hilang cari lagi, harganya sudah murah, sudah 130 ribuan. Quran Hafazan 8 namanya. Quran Hafazan 8. Bagus sekali buat pemula, buat kita sama-sama yang belajar. Apa jangan nanti? Hafazan itu apa? Hafazan teh ini hafalan. Hafalan. Dia ada blok memang untuk menghafal, jadi blok 3 ayat tuh ya, blok merah, blok hijau, blok biru, ada blok. Bagi yang ini informasi aja bagi yang membutuhkan. Dan nanti kita insya Allah bulan Ramadan akan ngegeber tadarusan menghatamkan 1 Quran di sini. Mau yang berjamaah di sini monggo, sama-sama pada sholat tarawih kita baca seperti biasa. Mau yang masing-masing juga monggo, silahkan disesuaikan dengan ketersediaan waktu masing-masing. Jazakallahu khair. Itu mengenai arti kalam tuh. Ya, kalam. Sepertinya tulisan di Quran ya. Apakah kalam bisa berarti juga ciptaan Allah? Kalam. Jagat raya itu. Kalam itu adalah ucapan Allah. Ucapan Allah. Ucapan Allah. Makanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Kalau kalamullah berarti kan bagian dari sifatnya. Jadi saat kita membaca Quran itu kita sedang membaca sifatnya. Makanya Al-Quran itu abadi. Kalau kita menyebut kalamullah, dan Ahlussunnah wal Jamaah sepakat Quran itu kalamullah. Kalau Mu'tazilah itu mengatakan Quran itu makhluk. Kalau makhluk berarti akan punah, akan sirna, akan seperti makhluk yang lain lah, mengalami kematian. Nah, Quran itu abadi. Maka kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan kalamullah bagian dari sifatullah. Berarti saat kita membaca kalamullah, kita sedang mengeja sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di luar itu mungkin tadi seperti Mu'tazilah atau yang lain-lainnya mungkin berbeda. Nah, adapun ciptaan Allah itu al-kaun. Ya. Sering kita bicara masalah hati. Ya. Sebenarnya hati itu kan dalam struktur tubuh sebagai organ. Tapi itu sangat penting dalam aturannya ada dalam penciptaan manusia yang beriman dan bertakwa. Jadi sebenarnya hati itu apa istimewanya itu? Dikaitkan dengan masalah keimanan. Hati dan kolbu. Enggak jantung misalnya. Hati bahasa Arabnya kolbun. Ya. Kolbun bahasa medisnya jantung. Jadi kata kolbun itu kalau bicara dengan dokter itu artinya jantung.
Tapi kalau kolbun bicara dengan orang agama itu hati. Makanya di Saudi ada rumah sakit Mustasfa Al-Qalb. Itu bukan rumah sakit hati, Pak. Bukan tempat curhat, bukan tempat apa namanya. Itu adalah rumah sakit jantung. Nah, al-qalbu hati, sumiyal qalbu li taqallubihi. Hati disebut qalbun karena dia taqallaba, bolak-balik. bolak-balik. Bolak-balik terus begitu ya. Jadi apa namanya? Kadang bagus hati itu, kadang tidak bagus. Kadang baik, kadang tidak baik, itu hati. Dan kata Nabi, pangkal semua amal kita kan di hati, ya kan? Kalau hatinya ada segumpal darah, kalau segumpal itu bagus, maka semua amalan bagus. Kalau segumpal darah itu jelek, maka semua anggota tubuh semua itu akan jelek. Itulah hati. Jadi hati yang kita maksud ini adalah hati maknawi, hati yang sifatnya abstrak, ya. Bukan hati jantung, bukan hati jantung. Ya, bukan physically, tetapi maknawi, abstrak. itu hati. Di dalam penjelasan disebutkan bahwa ada segumpal atau Iya, barusan. Ya, segumpal darah tadi, segumpal darah, mudghah. Ada segumpal darah, kalau segumpal itu baik maka baik semuanya. Kalau segumpal itu tidak baik maka tidak baik semuanya. Bisa diartikan physically, bisa saja orang medis bisa menjelaskan secara physically segumpal darah itu hati, jika itu baik maka organ tubuh yang lain baik, bisa diterangkan. Tapi yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, hati itu yang dimaksud adalah hati secara maknawi. Kalau hati orang itu benar, maka amal perbuatannya akan benar. Kalau hatinya busuk atau buruk, maka amal perbuatan yang lain akan buruk. Dan yang Allah akan hisab itu bukan kesehatan hatinya, tapi kebaikan hatinya, amalan hatinya. Makanya ada dosa hati, ada dosa fisik, ada dosa batin, ada dosa fisik. Kalau yang sakit fisik mah Allah tidak akan hisab. Kenapa kamu liper misalkan? Kenapa kamu sakit hati? Tidak akan dihisab. Yang dihisab itu hati secara maknawi. Termasuk yang cangkok hati, nanti kalau gitu bisa berubah. Kan kasihan yang cangkok hati, yang ngering apa segala macam lah. Itu kasihan. Yang maksud adalah hati secara maknawi. Kolbu ya, hati secara maknawi. Tidak terlihat, tidak nampak. Dia adalah gaib. Hati itu gaib. Berkaitan dengan ruh, hati, ruh, nafs, fuad itu berkaitan. Meskipun ulama ada yang menjabarkan secara detail, tapi pada hakikatnya itu merupakan satu paket kesatuan yang Allah berikan kepada manusia. Manusia diberi nafs, manusia diberi fuad, manusia diberi qalb, manusia diberi syuur, manusia diberi awatif, manusia diberi dan seterusnya. Itu ulama banyak menjelaskan rincinya. Tapi pada umumnya, pada kesimpulannya, itu semua adalah paket yang Allah berikan kepada kita saat kita diciptakan ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Artinya ruh kita, nafs kita, fuad kita, qalbu kita mengakui itu. Mengakui fitrah itu. Namun ketika dititipkan ruh itu ke jasad, nah mulailah rusak hati itu. Ketika ada di dalam jasad, hidup di dunia dengan banyak syubhat dan syahwat, rusak tuh hati yang awalnya bersih. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita lanjutkan pada program berikutnya. Mudah-mudahan tidak puas, agar segera bisa penasarannya bisa diinginkan lagi. Al-haqqu min rabbikum wallahu ta'ala alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.